sakit hati itu seperti benih dendam, seperti benih itu kalau kita lempar ke hati itu cepat sekali tumbuhnya. Dia bisa mengakar, bisa tumbuh secara cepat, bahkan di dalam hati itu dia bisa jadi pohon yang sangat besar sekali, lebat. Bahkan dendam itu bisa membuat orang hari-harinya dipenuhi dengan sumpah serapah, mendoakan yang buruk-buruk. Bila orang sudah mempunyai dendam dan berniat untuk pengen membalaskan dendamnya, maka sebenarnya dia siap-siap untuk menggali dua kuburan. Kuburan yang pertama adalah kuburan yang dia gali untuk orang yang menyakiti hati dia, dan yang kedua adalah tanpa dia sadari dia lagi menggali kuburannya sendiri. Karena waktu pada saat proses mau membalaskan dendamnya, pikiran dia dan konsentrasi dia itu, energinya dia itu hanya habis untuk memikirkan hal-hal seperti itu saja, teman-teman. Memikirkan sakit hatinya, memikirkan bagaimana caranya dia untuk balas dendam. Selalu orang itu terus yang dia pikir, akhirnya konsentrasi itu ke hal-hal yang lain itu sudah hilang. Harusnya pikiran dia itu dia gunakan untuk membina jaringan, energi dia yang bisa, energi-energi yang positif lah teman-teman. Pikiran dia gunakan untuk hal-hal yang positif, teman-teman, seperti itu ya. Jadi akhirnya energi dan pikirannya habis hanya untuk memikirkan hal-hal yang negatif tanpa kita sadari, teman-teman, atau tanpa orang yang balas dendam itu sadari bahwa saja dia lagi menurunkan level hidup dia. Bahkan level hidup dia itu lebih rendah daripada orang yang ingin dia balaskan dendamnya. Bahkan banyak sekali orang yang ingin balas dendam itu hidupnya berakhir di penjara. Mahatma Gandhi pernah berkata, jika mata dibalas dengan mata, maka dunia ini akan buta. Memang teman-teman, tidak ada yang baik dari balas dendam. Tetapi ya yang namanya sakit hati ya sudah sakit hati aja. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa membalaskan dendam dengan cara yang sangat elegan, teman-teman, tanpa harus merusak diri kita untuk menjadi seorang yang negatif, bahkan sampai masuk penjara, teman-teman, tanpa harus merusak hidup kita sendiri dan tanpa harus merusak hati kita. Sikap yang harus kita lakukan adalah yang pertama, perbaiki dirimu lebih baik daripada yang sebelumnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, balas dendam yang terbaik adalah menjadikan diri kita lebih baik. Nah, bayangkan apa yang terjadi, misalnya Anda disakiti oleh orang, atau Anda lagi disakiti oleh orang, diremehkan orang, dan Anda dendam, dan pada saat itu justru Anda jatuh, storynya Anda hal-hal yang sedih, hal yang mencaci maki, terus Instagram kita, media sosial kita dipenuhi dengan keluhan-keluhan dan caci maki, kesedihan dan semuanya. Dan mereka akan menang, orang itu akan menang, teman-teman. Bayangkan apa yang akan terjadi jika apabila mereka menyakiti hati kita dan kita tidak berbuat apa-apa. Story kita, Instagram kita, Facebook kita fine-fine aja, Instagram kita juga baik-baik aja. Pokoknya Facebook semuanya status kita itu baik-baik semua, tidak ada yang aneh-aneh ataupun galau-galau. Itu dia tidak akan namanya apa ya, malah dia akan kebingungan. Kita akan terlihat elegan, teman-teman. Bersikaplah normal seperti tidak terjadi apa-apa. Kenapa, teman-teman? Salah satu tujuan mereka adalah membuat Anda sakit hati, meremehkan Anda akan berkicau di media sosial. Nah, kalau Anda berkicau di media sosial, berkeluh kesah, memaki, mengumpat di media sosial, itu yang mereka harapkan. Tetapi apa yang terjadi apabila pada saat mereka meremehkan kalian, mereka menyindir, mereka menghina, merendahkan Anda dan media sosial Anda itu baik-baik saja, bahkan Anda story kalian baik-baik aja dan tidak seperti tidak terjadi apa-apa. Apa yang ada di pikiran mereka? Kok dia tidak sakit hati ya? Itu yang bisa membuat kita menang, teman-teman. Ingat, ada pepatah yang mengatakan
Petarung yang baik tidak pernah memperlihatkan kesakitannya di depan orang lain. Jangan perlihatkan kesakitan kita di depan orang lain. Buatlah hidup kita lebih baik dari sebelumnya. Buatlah diri kita lebih hebat daripada sebelumnya. Nomor 2 adalah milikilah pemahaman walaupun seberapa banyak orang yang ingin menyakiti hati kita, asal bukan diri kita sendiri yang menyakiti diri kita. Kenapa? Sakit hati itu berasal dari pikiran dan hati kita sendiri. Sakit hati adalah prasangka dari pikiran dan hati kita sendiri. Kalau kita selalu berprasangka baik, kalau kita selalu berprasangka yang positif, semuanya akan kembali ke positif. Bahkan kita tidak akan pernah tahu bahwa ada orang yang menyakiti hati kita, orang yang meremehkan kita, orang yang menghina kita. Jangan izinkan diri kita untuk menyakiti hati kita sendiri. Kalau hati kita menyakiti hati kita sendiri, itu yang terjadi adalah kita akan, misalnya kita disindir di media sosial, kita akan selalu kepoin atau stalking media sosial dia. Kalau sudah kepoin sosial media dia, akan terjadi yang namanya sakit hati lagi. Nah, stalking lagi, yang terjadi adalah sakit hati lagi. Cari tahu tentang orang yang gangguin kita, itu sakit hati lagi kembali. Nah teman-teman, jadi jangan izinkan hati kita tersakiti. Biarlah orang lain yang menyakiti, asalkan jangan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah benar, ada yang menyakiti, tetapi ingat teman-teman, banyak yang sayang sama kita. Fokus kepada hal-hal yang besar, jangan ke hal-hal yang kecil. Namanya hidup, memang ada yang kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang, ada yang bersama kita, ada yang tidak bersama kita, ada yang menyakiti kita, dan ada pasti yang menyayangi kita, ada yang menghargai kita. Berfokuslah dengan orang-orang yang menghargai kita, teman-teman. Berilah waktu kepada orang-orang yang menghargai kita. Jangan beri ruang untuk orang yang membuat kita sakit hati. Jangan, teman-teman. No. Jangan tiap malam kita memikirkan dia, tapi dia yang selalu menyakiti kita. Sudah tidak tahu lagi, dia tidak memikirkan kita lagi. Jadi jangan buang-buang energi kita untuk memikirkan mereka yang menyakiti hati kita. Jangan buang energi kita untuk memikirkan balas dendam kepada mereka yang menyakiti hati kita. Kita harus beri energi, aura positif, sikap yang positif kepada orang-orang yang menghargai kita, yang menyayangi kita. Sikap yang keempat adalah apabila kita diremehkan ataupun kita dijatuhkan, apabila kita disakiti hatinya, adalah live your life. Hiduplah lebih hidup. Kalau yang kemarin kita hidup bersama mereka, kita tertekan, kita jadi kutu kupret bersama mereka, kita tidak dihargai di sana, terus kita yang namanya diremehkan di sana, terus kita disakiti di sana. Saatnya, pada saat kita sudah tidak bersama orang-orang yang menyakiti hati kita, kita hidup, kita terbang tinggi, kita bebaskan diri kita ke atas, kita nikmati hidup kita traveling, kita bersama orang-orang tersayang kita. Kalau kita suka kuliner, kita kuliner kemana aja. Kalau kita suka traveling, kita traveling kemanapun yang kita mau. Kita nikmati hidup, teman-teman. Lakukan yang betul-betul kita sukai, bukan melakukan apa yang orang-orang lain sukai dan bukan kita sukai. Sekarang saatnya kita melakukan apa yang kita sukai. Jadi ada 4 sikap balas dendam yang terbaik. Yang pertama adalah perbaiki diri kita lebih baik dari yang sebelumnya. Yang kedua adalah milikilah pemikiran atau mindset bahwasanya walaupun semua orang menyakiti kita, kalau diri kita tidak menyakiti diri kita sendiri, diri kita tidak akan tersakiti. Yang ketiga adalah benar adanya yang menyakiti, tetapi banyak sekali yang menyayangi kita. Dan yang keempat adalah bebaskan hidup kita, live your life.
4 itu adalah balas dendam yang terbaik apabila kita tersakiti, apabila kita tidak dihargai. Teman-temanku sekalian, balas dendam yang dengan konteks yang positif tadi itu bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan balas dendam yang negatif. Balas dendam yang negatif selalu berujung kepada penderitaan dan penyesalan, selalu berujung kepada hal yang tidak baik, teman-teman. Saya cuma ingatkan teman-teman satu hal. Apabila kita disakiti dan kita berhasil membalaskan dendam, setelah kita berhasil balas dendam, kesenangan kita setelah habis balas dendam itu hanyalah sementara, teman-teman. Karena setelah itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari balas dendam tersebut. Jadi, pada saat kita disakiti, balas dendamlah dengan sempurna, yaitu jadikan diri kita lebih baik daripada yang sebelumnya, dan jadikan balas dendam itu adalah balas dendam yang terbaik. Terima kasih, sukses buat kita semua. Bantu komen, like, share, dan subscribe ya teman-teman.